Mas, sampean pakai obat apa? Coba rincikan obat apa yang dipakai dari DOC sampai panen. Ini adalah pertanyaan yang bagus, teman-teman, dari teman kita, dari salah satu subscriber Ayu Ternak. Jadi hari ini saya akan jelaskan tahapan-tahapan dari awal ayam kuntara ini datang, teman-teman. Dan alhamdulillah sampai 1 bulan lebih masih sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Hari ini pukul 8 pagi. Alhamdulillah, semoga apa yang kita usahakan di dunia ternak maupun di dunia perdagangan lainnya atau usaha lainnya, baik itu jasa maupun barang, diberikan kelancaran semua teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan terkait obat-obatan yang kita pakai, atau bahasa lain adalah vitamin yang kita pakai. Teman-teman, Ayu Ternak saya sering bikin videonya terkait apa saja yang harus kita lakukan ketika ayam kita baru nyampe ke rumah dari umur 1 hari sampai sekarang, teman-teman. Saya contohkan langsung ya, karena saya sudah bikinkan konten ayam kuntara ini dari sejak awal mula datang ke kandang saya, teman-teman. Alhamdulillah angka kematian tidak ada sih satu, itu pun gara-gara satu itu keluar dari kandang teman-teman, kandang DOC. Setelah itu baru nginep semalaman di luar kandang karena tanpa penghangat jadi meninggal kayak gitu, teman-teman. Dan itu mungkin kecerobohan saya ya, kayak gitu, karena keluar saya tidak tahu kayak gitu, teman-teman. Jadi ayamnya meloncat kayak gitu, bunuh diri. Oke ya, kembali lagi. Jadi semisal nih ayam kita akan datang besok, maka hari ini tentunya kandang sudah siap, teman-teman. Kandang untuk penghangat untuk DOC kita. Saya sepilkan kandang saya, teman-teman, yang sekarang sudah kosong kayak gitu. Ini teman-teman kandang saya. Jadi di kandang ini dari semisal kemarin orangnya sudah ngabarin bahwa hari ini sudah mau datang. Jadi saya konsep kandang ini tertutup semua. Awalnya tidak ada ini, teman-teman, tidak ada ram ini, kawat ram ini, tapi tertutup pakai kayu semuanya. Di atas saya pakai terpal dan pakai lampu tentunya. Dulu saya pakai lampu satu, teman-teman, dan pakai namanya pengukur suhu, karena saya yakin pengukur suhu lebih penting ya daripada perkiraan ketika kita dimasukkan tangannya kayak gitu. Oh ini hangat, oh ini kurang hangat kayak gitu. Jadi lebih valid kita pakai pengatur suhu, pengukur suhu. Ukuran suhu yang baik untuk ayam DOC itu 30 sampai 35, teman-teman. Jadi kalau kelebihan kita bisa matikan lampunya, kalau kekurangan kita bisa tambahkan lampunya. Nah, saya pakai lampu satu kemarin, jadi itu bisa dibilang kurang, teman-teman. Makanya saya tambahin pakai lampu 2. Kalau teman-teman atau subscriber lama di Ayu Ternak pasti tahu terkait hal ini. Kayak gitu, saya pakai lampu 2 untuk memenuhi hangatnya ayam kita, teman-teman. Jadi ini poinnya masih belum nyampe ke vitamin yang kita gunakan kayak gitu. Nah, setelah DOC datang, saya mempersiapkan untuk minumannya. Jadi tidak terburu-buru untuk makanan, teman-teman, tapi minuman kayak gitu. Kenapa minuman? Karena waktu awal DOC datang itu pasti yang dibutuhkan bukan makanan tapi minuman kayak gitu. Saya yakin dari tempat pengiriman ayam ini sudah diberi makan kayak gitu, teman-teman. Jadi saya kasih minuman agar mengurangi stresnya. Minuman apa itu?
itu minuman gula merah teman-teman. Jadi selama 3 hari saya full pakai gula merah. Selama 3 hari full minumannya pakai gula merah. Di hari pertama itu pakai minuman aja. Terus saya pakai 911, 911 untuk makanannya. Saya tabur aja gitu ke kandangnya itu, karena alasnya kan pakai alas kertas nih. Jadi saya pakai tabur aja, nggak pakai wadah. Biarkan mereka belajar untuk matok teman-teman, kayak gitu. Itu di hari pertama sampai ketiga. Setelah itu saya ajarin minumannya, saya ganti pakai probiotik. Kalau teman-teman yang nggak tahu apa itu probiotik, air probiotik itu air E4 teman-teman. Kayak gitu. Teman-teman bisa cari di toko peternakan, banyak sekali yang warna coklat ya. Kayak gitu. Kenapa saya pakai air probiotik? Agar tubuh ayam itu lebih kuat teman-teman, kayak gitu. Nah, setelah 3 hari itu baru saya pakai sistem 1 hari probiotik, 1 hari gula merah, dan 1 hari Vitacik. Iya benar, saya pakai Vitacik teman-teman. Vitacik yang banyak beredar di toko peternakan, saya pakai Vitacik. Jadi semisal hari pertama, hari ini saya pakai probiotik, besok saya pakai Vitacik, dan besok lagi saya pakai gula merah. Dan itu terus berulang sampai 2 minggu teman-teman. Kayak gitu ayam kuntara ini. Kenapa? Ya karena biar tubuhnya itu terbentuk kayak gitu teman-teman. Kekebalan tubuh itu terbentuk kayak gitu. Setelah itu full probiotik. Vitacik saya berhentikan, saya full probiotik sampai hari ini 1 bulan lebih, bahkan 1 bulan hampir 1 bulan setengah kayak gitu teman-teman. Dan untuk vitamin-vitamin lain atau obat-obatan lain nggak ada teman-teman. Saya rasa saya hanya pakai minuman-minuman itu saja. Untuk vitamin-vitamin lain nggak ada. Makanan pun saya pakai makanan konsentrat ini pabrikan, yaitu 511 sama 591 apa ya, 591 kalau nggak salah. Iya, itu saya pakai itu aja, nggak ada yang lain teman-teman, kayak gitu. Dan pas waktu udah umur 1 bulan saya bikin kandang ini, saya bikin kandang yang versi Pak siapa itu, Pak Bayu Diningrat, pakai alas kandang yang insya Allah bikin ayam kita lebih sehat teman-teman. Ini kalau teman-teman penasaran alas kandang apa ini yang saya pakai, silahkan di video-video sebelum ini saya sudah menyediakan banyak penjelasan terkait kandang ini teman-teman. Seperti itu. Jadi simple aja. Kalau untuk vitamin atau obat-obatan, kalau ditanya itu, saya hanya mengandalkan di minuman kayak gitu. Karena kenapa minuman kok gak ditaruh ke makanan? Karena minuman lebih merata teman-teman daripada makanan kayak gitu. Oh ya, ini kandang saya ini menghadap ke timur. Ini saya sepilkan ketika pagi hari ya. Alhamdulillah ini full kena cahaya matahari. Tadi itu di wilayah ini, karena sekarang sudah jam 8, maka di wilayah sana. Ini manfaat ketika menghadap ke timur teman-teman. Jadi alas kandang selalu kena sinar matahari, dan alhamdulillah mengurangi kelembapan yang ada di sekitar kandang, entah itu di bawah ataupun di dalam. Jadi kemarin itu ada yang komen, minumannya itu kalau semisal tumpah-tumpah itu akan mengakibatkan kelembapan. Nah memang iya, itu adalah kekurangan dari kandang ini. Tapi setiap pagi itu kena sinar matahari langsung, dan insya Allah itu berkuranglah kelembapannya. Apalagi ayam saya ini rajin eker-eker. Ketika sudah eker-eker maka bercampur dengan sekam dan lain-lain.
Mungkin kedepannya untuk perawatan kandang ini hanya cukup menambah sekam teman-teman, karena di sebelah utara ini sudah kurang rata di bawah ini. Nah ini di bawah ini kurang rata teman-teman, agak jengklong. Jadi cara merawatnya cukup diratakan lagi atau ditambah sekam lagi kayak gitu. Sesimpel itu untuk merawat kandang dengan alas kohe sapi dan kohe kambing ini teman-teman. Jadi itu ya, dari pertanyaan, kembali lagi dari pertanyaan yang tadi sudah saya bilang, apa saja sih obat-obatan dari DOC sampai panen. Saya hanya menggunakan 3 poin. Pertama gula merah, kedua air probiotik, dan ketiga ini apa ya namanya tadi, gula merah, air probiotik, dan Vitaci. Nah kalau teman-teman tanya makanan yang dicampur makanan, ini saya pakai Kuteja. Kuteja itu bisa dibilang obat nggak sih? Kayaknya bukan deh, tapi emang udah kewajiban para peternak memberikan Kuteja. Tapi saya pakai Kuteja itu kalau semisal ini cuaca buruk kayak gitu teman-teman. Kalau semisal biasa-biasa saja, nggak ekstrim, saya nggak pakai Kuteja kayak gitu. Tapi ke depan saya mau menggunakan enzim teman-teman, enzim yang terbuat dari lele, dari ikan lele dan nanas. Saya akan buat, saya praktekkan kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk yang penasaran silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik terkait peternakan. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe gratis katanya. Hehe. Ntar lagi jam 10 biasanya jadwalnya bernalur ini. Kandang ini sudah waktunya direnovasi. Mantap, terima kasih.